terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya pada pagi ini ada dalam kabarnya baik. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya kondisinya pada pagi ini ada dalam suasana yang gembira, suasana yang menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh anak-anakku semuanya yang sedang belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Masih bersama Pak Mumu Mujamil atau Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu dalam video pembelajaran suplemen ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita matematika pembagian bilangan pecahan. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama mari kita mulai pembelajaran ini ya. Silahkan kamu perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran ya. Pertama, menjelaskan cara pembagian antara pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kemudian menjelaskan cara pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, inilah dua fokus tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anakku semuanya persiapkan semua perlengkapan pembelajaran yang akan anak-anakku laksanakan ya, mulai dari buku, pensil ya, kemudian jangan lupa perangkat pendukung listrik ya, sumber daya listrik bagi perangkat elektronik yang anak-anakku semuanya gunakan. Kemudian silahkan berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mintalah doa dan pendampingan dari orang tua masing-masing ya, supaya kegiatan belajar kita ada dalam kondisi yang lancar. Ketika kamu menemui sebuah kendala, ada orang yang siap untuk membantu mencarikan jalan keluar atas kendala yang kamu hadapi. Dan bagi ayah bunda semuanya, tolong ya doakan, dampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah, karena yang namanya belajar ini butuh pendampingan, butuh bimbingan dari orang dewasa. Jangan dibiarkan putra-putrinya belajar sendiri tanpa arahan, tanpa bimbingan. Ini demi maksimalnya, ini demi bermaknanya pembelajaran anak-anak kita semua.
Kemudian Bapak ingatkan kembali bagi anak-anakku semuanya yang belum menonton video pembelajaran Bapak sebelumnya, silahkan ditonton dulu video pembelajarannya, silahkan dilihat dulu ya, supaya materi kita nyambung. Kita sudah belajar mengenai pecahan, bentuk-bentuk pecahan, cara mengubah jenis pecahan, kemudian menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut beda, kemudian perkalian pecahan. Nah, sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pembagian bilangan pecahan. Nah, ini silahkan anak-anakku semuanya tonton dulu kalau memang belum melihat video pembelajaran sebelumnya. Baik anak-anakku semuanya, kita langsung saja ke pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan kalau kita menemukan soal pembagian pecahan? Nah, pecahan ini Bapak contohkan pecahan biasa terlebih dahulu ya. Pecahan biasa dibagi bilangan bulat, atau sebaliknya bilangan bulat dibagi pecahan biasa. Nah, caranya pertama kamu ubah bilangan bulatnya menjadi pecahan anak-anakku. Ya, kamu ubah bilangan bulatnya menjadi pecahan. Lalu yang kedua, setelah diubah bilangan bulatnya menjadi pecahan, maka bentuk perhitungannya kamu ubah. Yang tadinya pembagian kita ubah jadi perkalian ya. Bagaimana Pak caranya? Nah, caranya kalau pembagian diubah menjadi perkalian, maka pecahan berikutnya atau salah satunya ini punya efek terbalik ya. Nah, jadi nanti salah satu pecahan dibalik yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Nah, lalu setelah itu baru kamu hitung menggunakan metode perhitungan perkalian yang sudah kita pelajari bersama ya. Nah, supaya lebih jelas kamu perhatikan contohnya. Di sini Bapak mempunyai dua buah contoh ya. Contoh pertama, 2/5 dibagi 4. Ini kan pecahan biasa dibagi dengan bilangan bulat ya anak-anakku semuanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama kamu ubah bilangan bulat ini menjadi pecahan biasa ya. Berarti yang 2/5-nya harus diubah tidak? Tidak usah ya. 2/5-nya kita tulis lagi tetap ya, 2/5-nya, lalu dibagi ya, kita tulis lagi pembagiannya. Nah, lalu 4-nya ini ya, 4-nya ini kita ubah. Ini kan bilangan bulat ya. Yang 4 ini nih kita ubah menjadi pecahan ya, kita ubah menjadi pecahan. Pak, bagaimana caranya bilangan bulat menjadi pecahan? Gampang anak-anakku semuanya ya. Cara mengubah bilangan bulat menjadi pecahan itu tinggal diberi penyebut saja. Penyebutnya berapa Pak? Penyebutnya kamu berikan 1 anak-anakku ya. Nah, ini kan bilangan bulat 4. Maka kalau mau diubah menjadi pecahan, kamu tambahkan penyebut saja. 4-nya jadi pembilang, tambah penyebut 1. Jadi 4/1 anak-anakku ya. Pak, apakah nilainya sama antara 4 dan 4/1? Sama saja anak-anakku. Coba kamu lihat 4 ya, bandingkan sama 4/1. 4/1 ini kan 4 dibagi 1 ya. 4 dibagi 1 berapa? Ya 4 ya, sama saja nilainya. 4 ini sama nilainya dengan 4/1. Paham anak-anakku? Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan 2 bentuk pecahan ya. Pecahan pertama ya, ini tidak berubah. Lalu pecahan kedua hasil pengubahan dari bilangan bulat ya. Ada 2/5 dibagi 4/1. Lalu setelah itu bagaimana Pak? Setelah itu ya, kita tulis sama dengan, lalu kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kamu tulis lagi 2/5 ya. Nah, ini kan tadinya pembagian ya. Nah, pembagian ini kita ubah menjadi perkalian ya. Pembagiannya kita ubah jadi
perkalian. Nah, baginya kita ubah jadi kali. Nah, lalu jika pembagian ini diubah menjadi perkalian, ada efek ya, ada akibatnya. Akibatnya apa? Nah, maka akibatnya pecahan berikutnya yang ini nih ya, pecahan berikutnya ini dibalik anak-anakku ya. Ini kan sudah diubah nih, dari pembagian diubah menjadi perkalian, maka efeknya yang ini harus dibalik ya. Dibalik seperti apa, Pak? Dibalik aja, ini pembilang berubah jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, 4/1-nya dibalik menjadi 1/4. Kenapa, Pak? Karena diubah, tadinya pembagian menjadi perkalian. Paham ya anak-anakku? Pak, kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang yang penting kamu paham aja dulu caranya ya. Nanti alasannya bisa kamu pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Sekarang Bapak berikan caranya seperti ini. Yang penting kamu tahu dulu, paham dulu caranya ya. Sekarang kamu ikuti saja dulu. Ini merupakan sebuah cara ya, sebuah kesepakatan yang bisa kamu laksanakan anak-anakku semuanya ya. Gampang ya caranya ya. Jadi diubah pembagiannya menjadi perkalian, otomatis efeknya adalah pecahan ya, pecahannya dibalik. Salah satu saja ya, jangan dua-duanya dibalik ya. 2/5-nya tetap, yang dibalik salah satunya saja. Oke. Lalu kita hitung. Kalau sudah menjadi perkalian seperti ini, kita hitung seperti biasa. Kemarin kan kita sudah belajar ya perkalian. Bagaimana caranya? Iya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Bagaimana jadinya? Nah, 2 dikali 1/5 kali 4 sama dengan, kamu hitung tuh, 2 kali 1 2, 5 kali 4 20 ya. Selesai? Selesai. Tapi ini masih bisa disederhanakan ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kamu bagi dengan bilangan yang sama. Bagi berapa, Pak? Kamu cari EPB-nya ya. EPB-nya berapa kira-kira? Oh, 2, Pak. Bagus. 2 bagi 2, 20 bagi 2, hasilnya 1/10. Selesai. Paham anak-anakku? Oke, gampang ya. Siap. Sekarang contoh yang kedua ya anak-anakku semuanya ya. Contoh yang kedua, ada 3 dibagi 5/2. Bilangan bulatnya di depan. Caranya bagaimana, Pak? Sama saja anak-anakku. Berarti harus diubah dulu bilangan bulatnya menjadi pecahan. Iya, betul anak-anakku semuanya. Kita ubah 3-nya ini. 3 ini kan bilangan bulat. Kita ubah jadi pecahan. Jadi berapa, Pak, pecahannya? Nah, ingat 3 itu adalah 3/1. Sangat mudah. Tinggal dikasih penyebut saja 1. Paham? Iya. Lalu dibagi, masih tetap ya dibagi ya. 5/2-nya tetap tulis ya. Sama dengan, supaya kamu paham. Nah, setelah itu baru kamu ubah jadi apa? Betul, jadi perkalian ya. Ini kan pembagian. Ubah jadi perkalian. 3/1 dikali. Nah, 5/2-nya jadi bagaimana? Betul, pintar ya. Jadi 2/5 ya. 5/2-nya dibalik jadi 2/5. Kenapa? Karena jadi perkalian anak-anakku ya. Nah, sama dengan, baru kita hitung 3 kali 2 dan 1 kali 5. Nah, hasilnya berapa? 3 kali 2 6, 1 kali 5 5. Sederhanakan. Nah, ini bisa jadi pecahan campuran ya. 6 bagi 5 itu dapat 1, sisanya 1/5. Paham anak-anakku? Oke ya. Kalau sudah paham, kita coba berlatih ya. Bapak punya soal nih, 5/6 dibagi 3. Silahkan kamu hitung berapa hasilnya ya. Silahkan, Bapak kasih waktu ya. Atau kamu pause dulu videonya ya. Pause dulu videonya, kamu kerjakan. Lalu nanti hasilnya kita lihat apakah sama atau tidak dengan kunci jawaban yang Bapak berikan ya. Silahkan kamu hitung dulu ya. Kamu kerjakan secara mandiri. Silahkan. Sudah ya, sudah dikerjakan ya. Nah, sekarang kita samakan jawabannya. Coba kamu lihat jawabannya sama tidak?
Ya, kamu perhatikan hasil pekerjaan kamu dengan kunci jawaban yang Bapak sajikan. Nah, 5/6 dibagi 3. 5/6 tetap ya. Dibaginya tetap ya. 3-nya berubah ya jadi pecahan ya. Jadi berapa? Betul sekali, 3/1. Sampai sini sudah sama? Iya, bagus ya, sama ya. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Kita ubah menjadi perkalian. 5/6 kita tulis lagi. Nah, pembagiannya ubah jadi perkalian, dikali 3/1-nya menjadi 1/3 anak-anakku semuanya ya. Lalu kita hitung 5 kali 1, 6 kali 3. Hasilnya berapa? Iya, 5/18 anak-anakku semuanya ya. Bisa disederhanakan tidak? Tidak bisa ya, sudah sederhana. Jadi hasilnya 5/18. Bagaimana? Sama tidak? Sama ya, pintar anak-anakku semuanya ya, sudah bisa mengerjakan pembagian pecahan antara pecahan biasa dengan bilangan bulat ya. Nah, sekarang soal yang kedua, coba kamu kerjakan lagi nih. 2 dibagi 3/7. Silahkan, Bapak kasih waktu lagi ya, atau silahkan pause dulu videonya. Oke? Sudah ya anak-anakku semuanya ya. Oke, kalau sudah kita samakan ya, kita periksa ya hasilnya ya. Nah, 2 dibagi 3/7. 2-nya diapakan? Betul, diubah ya, diubah menjadi pecahan biasa. 2 menjadi 2/1. Pintar. Dibagi 3/7-nya tetap ya, 3/7 sama dengan kita ubah jadi perkalian. 2/1-nya tetap dikali 3/7-nya jadi berapa? Dibalik ya, jadi 7/3. Pintar. Lalu 2 kali 7, 1 kali 3. Ingat ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berapa hasilnya? 2 kali 7 14, 1 kali 3 Ya, anak-anakku semuanya, mohon maaf ya, tadi ada kekeliruan. Nah, sekarang 2 kali 7. Berapa 2 kali 7? 14 ya. 1 kali 3, 3. Lalu hasilnya berapa? Iya, betul. Sederhana kan ya? 14 bagi 3, hasilnya 4. Sisanya 2 ya, per 3. Oke, bisa ya? Oke, baik ya. Gampang ya anak-anakku semuanya. Kamu sudah bisa melakukan perhitungan pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat ya anak-anakku semuanya. Pinter. Bagaimana ya, sama tidak jawabannya? Sama ya. Nah, oke, kalau sudah sama berarti kamu sudah bisa tuh menghitung pembagian pecahan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pada materi berikutnya. Nah, ini materi berikutnya anak-anakku semuanya ya. Pembagian pecahan biasa dengan desimal. Kalau tadi kan dengan bilangan bulat. Nah, sekarang dengan pecahan desimal. Caranya bagaimana? Caranya gampang anak-anakku ya. Caranya adalah samakan dulu bentuknya menjadi pecahan biasa, lalu hitung dengan menggunakan cara sebelumnya ya. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali. Kamu cukup mengubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Contohnya gimana Pak? Gini. Nah, ini contohnya anak-anak semuanya. Contohnya 2/5 dibagi 0,4. Nah, di sini kan ada 0,4. 0,4 ini pecahan apa namanya?
Betul, pecahan desimal ya. Nah, kamu ubah nih pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Sudah bisa kan? Nah, kita tulis 2/5. Yang ini nih, tetap ya 2/5. Dibagi 0,4-nya berubah menjadi 4/10 ya. Nah, masih ingat kan ketentuannya? Oke, sama dengan. Lalu kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. 4/10-nya berubah jadi 10/4. Setelah itu baru dihitung seperti biasa. 2 kali 10, 5 kali 4, 20/20. Hasilnya 1 ya. 20 dibagi 20 kan 1. Paham anak-anakku? Oke, paham ya. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, misalkan 1,32 dibagi 5/2. Bagaimana caranya? Sama anak-anakku ya, 1,32-nya ini kan pecahan desimal. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, ini ada 2 digit di belakang koma berarti per 100 ya. Nah, 132/100 dibagi 5/2. Kita ubah pembagiannya menjadi perkalian sehingga 5/2-nya dibalik menjadi 2/5. Lalu kita hitung 132 kali 2, 100 kali 5, hasilnya 264/500. Kita sederhanakan menjadi 66/125. Paham anak-anakku? Gampang ya. Nah, kuncinya kamu ubah dulu bentuk desimalnya menjadi pecahan biasa. Oke, siap. Latihan 5/6 bagi 3,4 dan 0,25 bagi 3/7. Silahkan kamu hitung dulu ya. Pause dulu video ini. Silahkan. Sudah ya anak-anakku semuanya. Yuk kita samakan jawabannya ya. Kita periksa, kita koreksi jawabannya benar atau tidak. Silahkan. 5/6 kita tulis lagi. Ya, sama. Oke, baginya tulis lagi. 3,4-nya diapakan? Betul, diubah menjadi pecahan biasa. Jadi 34 per berapa? Iya, tepat sekali, per 10 ya. Nah, kenapa per 10? Karena di belakang koma cuma ada 1 angka ya. Kalau 1 angka berarti per 10. Sama dengan ubah jadi perkalian ya. Sehingga 5/6 dikali 34/10-nya dibalik ya. Jadi 10/34 sama dengan 5 kali 10 per 6 kali 34, hasilnya 50/204. Sederhanakan jadi 25/102. Sama tidak hasilnya? Sama ya, pinter. Anak-anakku semuanya sudah bisa. Oke, lalu yang kedua kita samakan ya. Yang kedua ya, 0,25-nya kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 25/100. Pinter. Dibagi 3/7-nya tetap. Lalu sama dengan, nah ini pembagiannya kita ubah jadi perkalian. 25/100-nya tetap dikali 3/7-nya dibalik ya. Dibalik menjadi 7/3 sama dengan 25 kali 7 per 100 kali 3, hasilnya 175/300. Bisa disederhanakan anak-anakku? Bisa tidak? Bisa ya, sederhanakan. Jadi berapa? Nah, jadi 7/12. Selesai anak-anakku semuanya. Sama tidak jawabannya? Pasti sama ya, anak-anakku semuanya pintar ya. Kalau yang belum sama, silakan berlatih lagi ya, periksa lagi, bikin soal lagi ya. Kamu bikin soal sendiri, latihan sendiri, jawab sendiri, nanti minta diperiksa sama orang tuanya masing-masing ya. Ayah bunda tolong dibantu ya putra putrinya. Baik, itu ya anak-anakku semuanya, cara menghitung pembagian bilangan pecahan. Tadi yang pertama pecahan biasa dengan bilangan bulat. Sekarang yang kedua nih, pecahan biasa dengan pecahan desimal. Oke ya, sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang soal evaluasi nih ya. Soal evaluasinya nih ada 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. Silakan kamu tulis soalnya, lalu kamu jawab
di buku tulisnya masing-masing dan setorkan ke guru kelasnya masing-masing. Silahkan ya anak-anak semuanya dijawab soalnya supaya kamu bisa mengukur kemampuan kamu. Paham? Oke, bisa ya? Siap. Oke, anak-anakku semuanya, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tidak banyak-banyak, sedikit saja. Yang penting anak-anakku semuanya paham. Yang penting anak-anakku semuanya mengerti dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku semuanya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa paham dengan penjelasan yang Bapak berikan, dan anak-anakku semuanya bisa mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Caranya bagaimana supaya ingat terus anak-anakku? Caranya adalah dengan dilatih anak-anakku semua ya. Silahkan kamu latih kemampuan ini. Jangan sampai kamu biarkan, jangan sampai kamu lupa ya anak-anakku semuanya. Itu pesan Bapak. Mudah-mudahan kamu semuanya bisa memanfaatkan apa yang sudah kamu pelajari. Mohon maaf atas kekeliruan yang Bapak lakukan, atas penjelasan yang kurang jelas, atas kata-kata yang kurang berkenan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembali lagi pada video pembelajaran berikutnya ya anak-anakku semuanya. Semoga anak-anakku semuanya bisa mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Oke, Bapak tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.